Guci adalah sebuah desa di daerah kaki Gunung Selamet bagian utara, yaitu sebuah objek wisata yang berada di Desa Guci di kawasan Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Guci mempunyai sebuah mata air panas yang melimpah. Wisata air panas ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan ada daya mistis jika mandi di malam Jumat Kliwon akan membuat seseorang awet muda. Konon tempat ini merupakan daerah kekuasaan Dayang dari Nyai Roro Kidul yang bertugas di wilayah sungai sebelah utara Gunung Selamet atau lebih dikenal dengan Kaligung. Dinamakan Kaligung sebab bersinggungan dengan mata air yang agung, yakni aliran mata air panas yang melimpah sepanjang tahun. Dayang Nyai Roro Kidul disebut juga dengan nama Nyai Rantan Sari. Yang berwujud seekor ular naga. Menurut legenda, Nyai Rantan Sari ditugaskan oleh Nyai Roro Kidul untuk menjaga pantai utara sebagai penguasa pantai utara. Sehingga di kawasan Pancuran 13 tersebut dibuatlah patung naga untuk mengingatkan akan daya mistis yang ada di kawasan objek wisata Guci. Dalam cerita ini, kami mengisahkan tentang asal-usul nama Desa Guci. Disinilah cerita ini bermula. Pada suatu hari di Istana Gelagahwangi, di tepi sungai Mekong di Keraton Demak Bintoro. Pada tahun 1767 Masehi, seorang bangsawan dari Keraton Demak Bintoro bernama Raden Aryo Wiryo berniat meninggalkan istana. Beliau merasa jenuh dengan keadaan kehidupan di keraton. Kehidupan keraton yang penuh dilema, yang penuh intrik dan konflik, menimbulkan perang saudara dan persaingan perebutan tahta di antara sesama saudara dalam lingkup keraton. Keadaan itu membuat Raden Aryo Wiryo merasa jenuh dan berniat meninggalkan keraton. Hingga pada suatu malam, Raden Aryo beserta istrinya Nyai Tumbu merencanakan untuk meninggalkan keraton secara diam-diam. Dinda, rasa-rasanya saya sudah tidak tahan lagi dengan keadaan di sini, Dinda. Bagaimana pendapatmu, Dinda? Apakah kita harus meninggalkan istana ini, Dinda? Persaingan di antara keluarga istana sangat meresahkan, Dinda. Bagaimana pendapatmu, Dinda, jika kita tinggalkan istana ini, Dinda? Kang Mas, apapun keputusan Kang Mas, Nyai mengikuti semuanya. Kemanapun Kang Mas pergi, Nyai selalu di sampingnya Kang Mas. Keesokan harinya, mereka berdua meninggalkan Demak Bintoro dengan berkuda. Dinda, semoga sebelum senja nanti kita udah sampai perbatasan, Dinda, agar kita bisa beristirahat di depan rumah.
Raden Aryo bersama istri kesana kemari mengembara, menyamar sebagai rakyat biasa. Beliau berdua mencari ketenangan sebagai rakyat biasa. Selang beberapa tahun kemudian, dia sempat mengabdi di Keraton Mataram pada zaman kejayaan Sultan Agung Hanyokuro-kusumo. Kemudian dia sempat pula ditugaskan oleh Sultan Agung untuk berangkat ke Cirebon pada masa itu. Hingga akhirnya, kemudian dia kembali mengembara hingga sampai ke lereng Gunung Slamet sebelah utara, dan dia menetap di daerah tersebut. Dialah orang pertama yang membuka lahan perkampungan di tempat itu. Hingga sampai banyak orang berdatangan ke daerah itu untuk berguru kepada Raden Aryo Wiryo. Nih anak, bolehkah kami berguru padamu? Apalah kami ini, saudara-saudaraku. Saya tidak bisa menjadi guru saudara-saudaraku. Tapi jika ada yang ingin datang kemari, bersama-sama kita bisa belajar bersama. Boleh. Kami ingin bersama-sama belajar di sana. Bolehkah kami tinggal di daerah ini bersama-sama di sana? Dengan senang hati, marilah kita bangun kampung ini dan kuberi nama kampung ini Kampung Keputihan. Apa artinya itu Kampung Keputihan di sana? Karena sedulur-sedulur punya niat yang suci dan putih, dan kampung ini putih bersih seperti hati warga kampung ini, dan belum terjamah agama apapun. Maka dari itu kuberi nama Keputihan. Dan akhirnya menetap di daerah tersebut. Oleh karenanya, Raden Aryo Wiryo memberi nama tempat itu Kampung Keputihan, yaitu daerah yang masih asli yang tak terjamah peradaban agama selain Islam. Untuk lebih membaur dengan warga, Raden Aryo Wiryo menggunakan nama samaran yaitu Kiai Ageng Kletik, atau lebih akrab dengan sebutan Kiai Kletik. Selain itu, penyamaran tersebut juga mengandung maksud lain, sebab keturunan darah biru atau bangsawan dari keraton banyak yang diburu oleh penjajah Belanda. Hingga suatu saat,
datanglah pengembara dari pesantren Gunung Jati yang merupakan santri Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu bernama Kiai Elang Sutajaya yang bermaksud menyebarkan agama Islam. Dulur-dulur, sore ini kita kedatangan tamu, dulur-dulur. Lihatlah dari jauh, nampak ada seseorang berjalan kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sana di Desa Keputihan. Tapi hamba mohon maaf, datang tak memberi kabar terlebih dahulu. Tidak apa-apa, pintu kami selalu terbuka untuk siapapun yang mau bersilaturahmi. Apakah di sana seorang musafir? Benar, saya datang dari pesantren Gunung Jati dan saya santri dari Syekh Syarif Hidayatullah, Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan nama saya Elang Sutajaya. Subhanallah, saya tidak menduga bahwa Kanjeng Sunan mengutus beliau kemari. Beliau adalah guru kita, murid Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bagaimana keadaan Kanjeng Sunan, Kiai? Alhamdulillah, beliau baik-baik saja. Beliau mengutus saya untuk pergi ke arah timur dan menyampaikan risalah-risalah dari Nabi Muhammad SAW kepada dulur-dulur semua. Apakah kedatangan saya bisa diterima di kampung ini, dulur-dulur? Alhamdulillah, barakallah. Kami sangat senang kami dapat menerima guru di sini. Apalagi yang mengajar kami adalah langsung murid dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, yaitu Kiai Elang. Terima kasih banyak. Kami bersedia mengkaji dan menimba ilmu kepada guru. Dan kemudian Raden Aryo Wiryo dan pengikutnya berkenan mendalami ajaran agama Islam untuk lebih memantapkan keimanan para pengikutnya. Dulur-dulurku, keteguhan iman itu adalah modal dasar dari ketenangan hidup. Dan Sunan, lebay, apakah sholat subuh tidak bisa siangan? Loh, kenapa begitu? Awong sedang nanya pemulan kok mesti tangi sholat. Kalau tidak disengaja ya boleh, tapi seharusnya sholatlah pada waktu yang tepat. Daripadanya kita terlatih untuk menjadi orang yang bisa memegang waktu yang tepat. Apa sampean sudah mulai sholat, Mas Godean? Sudah, Yang Sunan. Alhamdulillah.
hindarilah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam kita ini. Satu hari 5 kali kita disuruh ingat untuk melakukan perbuatan yang baik-baik. Paham sedulur-sedulur? Nah, imanilah ini. Ini salah satu jalan menuju keselamatan dunia akhirat. Insya Allah. Pada saat itu, kampung Keputihan sedang dilanda wabah pagebluk, seperti banyak tanah longsor dan penyakit gatal-gatal, gudikan. Raden Aryo, rasanya semua warga sekarang mengalami pagebluk. Badannya gatal-gatal semua. Dan di sana sini semua warga mengalami seperti itu. Bagaimana, Raden Aryo? Hal ini saya sudah bicarakan dengan Kiai Sultan. Beliau akan berdiskusi dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dia memerintahkan besok warga berkumpul di depan sini, di samping musola ini. Saya minta tolong kepadamu, besok pagi kumpulkan semua warga yang mengalami gatal-gatal di depan sini. Baik Raden, semoga Kiai Eyang Sutawijaya mendapatkan obat dari Sunan Gunung Jati. Sendika dawuh. Sehingga Kiai Elang Sutajaya mengajak Raden Aryo Wiryo dan warga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ritual yang sekarang dikenal sebagai ruat bumi, dengan menyembelih kambing kendil dan menyajikan hasil bumi seperti pala pendem dan sayur mayur yang akan disedekahkan kepada fakir miskin. Hingga acara ritual tersebut terjadi pada bulan Asyura atau bulan Muharram dan turun-temurun sampai sekarang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pada saat berdoa dengan tasyakuran, tahlil dan manakib kala itu, Kanjeng Sunan Gunung Assalamualaikum sedulur-sedulur. Alhamdulillah Kanjeng Sunan Gunung Jati
memberikan air di dalam guci ini. Raden, bisa bantu saya mengobati warga-warga yang kena gatal, Raden. Baiklah, Kiai. Sendika dawuh, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua warga kena wabah ini. Jadi Nun Sewu dengan satu guci itu tidak bisa mengobati semua warga kampungnya. Bagaimana, Kiai? Saya berharap mencukupkan semuanya. Namun memang tidak cukup untuk semua warga. Jadi bagaimana, Kiai? Gimana, Kiai? Insya Allah nanti malam saya akan mohon petunjuk datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya. Semoga, Kiai, kita mendapatkan petunjuk itu untuk bisa mengobati warga kampung semuanya, Kiai. Agar penduduk kampung Keputihan yang terjangkit wabah gatal segera meminum air guci tersebut, dan pojok-pojok kampung Keputihan agar dibersihkan air guci tersebut untuk menghilangkan kerusakan akibat bencana alam. Namun, karena keterbatasan air yang di dalam kendi atau guci, Raden Aryo dan Kiai Elang Sutawijaya merasa resah. Hingga pada suatu malam, selagi Kiai Elang Sutawijaya berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu. Dalam satu guci itu tidak cukup untuk semua warga. Bagaimanakah hamba untuk bisa mengobati semua warga kampung, ya Allah? Berikanlah petunjuk-Mu." Terdengar bisikan untuk menancapkan tongkat di tepian kaliku. Keesokan harinya, Kiai Sutawijaya menancapkan tongkatnya. Dan ketika dicabut, keluarlah air panas dari permukaan air tanah, muncrat 13 mata air, yang kemudian disebut dengan pancuran 13. Dan atas izin Kiai Sutawijaya, Raden Aryo atau Kiai Kletik mengajak warganya untuk turun berendam dan mandi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua warga sembuh dari gatal-gatal tersebut. Karena karomah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, dari sebuah guci pemberiannya, hingga guci sakti tersebut
ditempatkan di sebuah dukuh tempat Raden Aryo Wiryo biasa bersemedi. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Telaga Ada di Dukuh Enggang, Desa Guci. Sehingga karena kekeramatan Guci tersebut, maka Kampung Keputihan dapat pulih kembali, bebas dari pagebluk. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka Kampung Keputihan diubah namanya menjadi Desa Guci.